Yosua menyembuhkan pada hari Sabat, mereka selalu mempersoalkan, bahkan sampai mereka ingin membunuh Yosua, bahkan sampai pada akhirnya memang membunuh Tuhan Yosua dan menyalibkannya di kayu salib, hanya karena dia berbuat baik di hari Sabat. Konyol memang kedengarannya, tapi itulah fakta. Itulah fakta. Konyol kan? Masa gara-gara berbuat baik kok sampai disalibkan begitu? Tapi itulah faktanya, memang seperti itu. Kita akan belajar case yang kedua dari Markus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 6. Yosua menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yosua masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Jadi memang Yosua itu giat bekerja melayani pekerjaan bapaknya. Di rumah ibadat, di tepi danau, di bukit, dia berkhotbah, dia mengajar, dia suka memberitakan firman Bapa Yahweh. Nah, semalam kita baca ayatnya, dia berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi di mana-mana Yosua itu giat untuk bekerja, melayani pekerjaan Bapa Yahweh. Jadi suatu ketika dia masuk di rumah ibadat. Di rumah ibadat itu dia menemukan seorang laki-laki yang sakit sebelah tangannya, lumpuh sebelah tangannya. Iya. Dalam tulisan Jerome dalam Injil Matius berbahasa Ibrani, ternyata memang ada Injil Matius berbahasa Ibrani. Jadi ada satu kalimat yang ditambahkan di situ yang tidak ada di terjemahan Yunani, bahwa laki-laki itu adalah seorang tukang batu. Tukang batu, tahu tukang batu? Nah, menggali batu lalu pecahkan batu itu lalu dijual. Jadi mungkin entah kena pecahan batu atau kenapa, lumpuhlah tangannya ini, sakit, datang beribadah. Ketika Yosua memandang laki-laki yang sakit lumpuh tangannya, hatinya udah tergerak oleh belas kasihan. Tetapi orang Farisi yang dilakukannya, ayat 2, mereka mengamat-amati Yosua. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Nah ini, pola pikir seperti ini memang menjadi persoalan di mana-mana. Ketika seseorang datang hanya untuk mencari-cari kesalahan, ini akan menjadi biang kerok. Dia datang hanya untuk mengamat-amati. Kalau Yosua menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya dapat mempersalahkan. Artinya mereka itu datang hanya untuk cari-cari kesalahan sudah. Ketika mereka tidak suka lagi kepada Yosua, mereka memang hanya mencari-cari kesalahan. Mengapa orang Farisi tidak suka kepada Yosua? Satu, di dalam diri orang Farisi muncul iri hati yang kuat, yang besar. Kenapa? Pamor mereka kalah dengan Yosua. Sebelum Yosua tampil, orang Farisi yang paling dihormati, ahli Taurat paling dikagumi oleh masyarakat banyak. Jadi kalau ada pesta, ada undangan, itu ahli Farisi orang Taurat, Pak, di depan Pak, harus di tempat terhormat. Mereka sangat disanjung orang banyak. Ketika Yosua tampil di publik menjadi seorang pemberita firman Yahweh, pamor mereka kalah. Orang banyak akhirnya datang berbondong-bondong kepada Yosua. Orang banyak datang berbondong-bondong dari berbagai daerah, dari mana-mana, dari Tirus bahkan, dari Sidon, dari Idumea, dari seluruh Judea datang kepada Yosua untuk mendengarkan firman. Mereka kalah pamor, mereka iri hati, mereka cemburu. Makanya mereka sampai datang dari Yerusalem menemui Yosua. Hanya untuk apa? Mencari-cari kesalahan. Supaya mereka dapat mempersalahkan Yosua, supaya mereka dapat menangkap Yosua, supaya mereka dapat menyalibkan dia, membunuh dia. Ayat yang ketiga, kata Yosua kepada orang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Yosua sadar bahwa dia sedang diamati oleh orang banyak itu, bahwa orang banyak itu di konsep mereka, di pikiran mereka, di hari Sabat itu berbuat baik pun nggak boleh. Memang sudah konyol memang.
konsep seperti itu? Iya kan? Masa menolong orang pun nggak boleh di hari Sabat? Keterlaluan toh? Ya bekerja berat, oke lah. Kita pun nggak kerja berat, tapi menolong jiwa, menyelamatkan jiwa, urusan nyawa toh. Haleluya. Yes, oke. Di sana ada ibadah, kita di sini dulu ya. Oke. Hati pikiran kita bulat dulu di sini. Mereka sedang melayani Tuhan kita juga, memberikan pujian bagi Tuhan sama kita. Oke, kita lanjutkan ya. Yosua memanggil yang sakit tangannya itu, yang lumpuh itu di depan. Seharusnya orang banyak itu berbelas kasihan enggak? Seharusnya, oh iyalah kasihanlah, aduh, iyalah cocoklah itu disembuhkan. Kan harusnya begitu. Kalau seorang laki-laki lumpuh tangannya, laki-laki itu di dalam rumah tangga apa kerjanya? Tulang punggung. Tulang punggung utama di keluarga, mencari nafkah. Kalau seorang laki-laki suami udah sakit, gak bisa bekerja lagi, rumah tangga pasti kacau, menderita, terancam nafkah mereka sehari-hari. Orang-orang seperti itu seharusnya ditolong. Kita pun kalau menemukan orang seperti itu harusnya memiliki rasa belas kasihan. Tetapi ketika Yosua menampilkan orang itu di depan, mereka malah nggak punya rasa belas kasihan. Mereka tetap hanya mencari kapan Yosua salah, supaya kita tangkap. Konyol kan? Kita lanjut dulu ayat yang keempat. Kemudian katanya kepada mereka, sama-sama dulu baca Roma 3 ayat 4, Markus 3 ayat 4, sama-sama. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Sudah dipertontonkan di tengah orang yang lumpuh tangannya supaya muncul belas kasihan mereka, tapi nggak muncul juga. Hanya Yosua bertanya, mana yang diperbolehkan di hari Sabat? Menyelamatkan nyawa orang seperti rencanaku. Rencana Yosua kan mau menyelamatkan orang itu, menyembuhkan orang itu, atau membinasakan orang seperti rencana kalian. Cuma nggak diungkapkan seperti itu ya. Berbuat baik atau berbuat jahat? Berbuat baik seperti yang kuingini, atau berbuat jahat seperti yang kalian inginkan? Mereka diam saja, nggak bisa jawab. Mereka bungkam. Mereka tidak punya dalih lagi untuk melawan, tetapi mereka tetap keras kepala. Hati mereka tetap keras, tidak tersentuh. Mereka tetap fokus kepada misi mereka, mencari-cari kesalahan. Maka apa yang terjadi selanjutnya? Ayat 5. dia berduka cita karena kedegilan mereka, setelah marahi memandang sekelilingnya, yang lalu mengatakan kepada orang itu, ia berduka cita karena kedegilan hati mereka. Tuhan Yosua sedih, hatinya berduka, hati Yosua itu sedih, berduka cita karena kedegilan. Saudara ingat, kedegilan hati itu adalah dosa. Dosa kedegilan hati itu sama dengan menyembah berhala. Dosa kedegilan hati itu sama dengan menyembah terafim. Inilah dosa orang Farisi. Hati mereka udah degil, hati mereka sudah keras seperti batu, gak bisa lagi tersentuh oleh rasa belas kasihan. Di depannya orang yang sakit pun mereka gak peduli. Mereka hanya ingin mencari-cari kesalahan. Yosua berduka cita dan dia marah melihat dosa seperti itu. Yosua berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa, tapi dia marah kepada dosa di dalam hati orang-orang Farisi yang degil. Apa bahasa Batak degil ini ya? Jugal baut ya. Jugul juga lah. Dari situlah itu. Keras hati. Apa yang dikatakan Yeshua Mashiach kepada orang yang lumpuh tangannya itu? Ulurkanlah tangan. Maka orang itu mengulurkan tangannya. Padahal lumpuh disuruh mengulurkan tangan. Agak aneh juga ya.
Aneh rasanya, tapi disitulah terjadi mujizat. Ketika orang itu mengulurkan tangannya dengan sekuat tenaganya, tadi sebelum Yosua berkata, dia nggak pernah bisa menggerakkan tangannya. Tetapi ketika Yosua berkata, ulurkan tanganmu, dia langsung bisa menggerakkannya dan sembuh. Tetapi yang terjadi, bukannya mereka bersuka cita, bukannya mereka senang. Apa respon mereka? Ayat yang ke-6. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Aduh, jahat. Jahat. Berbuat baik, marah mereka di hari Sabat. Membunuh, oh mereka pengen segera membunuh. Apa enggak jahat itu? Tetapi ingat, intinya di sini Tuhan tidak menyediakan hari Sabatnya loh. Orang-orang yang bersabat itu yang memiliki hati jahat ketika itu. Bukan sabatnya ditiadakan Tuhan. Ini inti yang kita mau pelajari, amin. Orang Farisi bersikeras nggak boleh ngapa-ngapain walaupun pada hari Sabat. Walaupun orang yang sakit gak usah didoakan, gak usah sembuh hari Sabat, karena itu kategori bekerja. Padahal mereka sebagai imam juga bekerja di rumah Elohim, menyembelih korban persembahan, memotong, menguliti segala macam, ya kan? Kok mereka nggak salah, tapi Yosua menyembuhkan kok dipersalahkan. Nah inilah kalau keadaan hati manusia sudah keras, memang seperti itu, nggak sadar lagi. Tetapi intinya kita lihat, bukan sabatnya yang salah. Orang-orang yang di dalamnya itulah yang beribadah sabat itu, yang tidak memiliki rasa belas kasihan. Ini yang ditengking sama Tuhan Yosua, kedegilan hati manusia itu. Haleluya. Dapat kan intinya kan? Yosua tidak menyediakan sabatnya. Dia tetap menghormati sabatnya. Dia datang beribadah di hari Sabat itu, dan dia ingin menolong orang di hari Sabat itu. Itulah yang dipersoalkan orang Farisi. Jadi saudara-saudaraku, boleh berbuat baik di hari Sabat. Saya ulangi lagi, berbuatlah baik sebanyak-banyaknya. Kalau saya lihat Tuhan Yosua, baik Apostel Paulus, setiap hari Sabat itulah kesempatan mereka memberitakan Injil. Di hari kerja mereka kerja, apalagi mula-mula pelayanan Rasul Paulus. Mula-mula pelayanannya, dia hanya di hari Sabat saja. Setiap hari Sabat dia datang ke rumah-rumah ibadat. Hari Sabat berikutnya datang di rumah ibadat yang lain. Dia ngajar di situ, dia berkhotbah di situ, dia beritakan firman. Hari-hari biasanya dia membuat kemah untuk keperluannya. Setelah terbentuk jemaat terbangun, baru setiap hari dia mengunjungi jemaat, karena di mana-mana udah ada pelayanannya. Udah ada jemaat yang untuk dikunjunginya, untuk diajarinya. Haleluya. Nah, jadi kita juga hari Sabat gunakan waktu untuk mengunjungi, untuk melayani, untuk membesuk orang sakit, untuk memberi sedekah. Di hari lain juga boleh, tapi alangkah baiknya kita gunakan di hari istirahat itu kan. Haleluya. Mau istirahat juga secara fisik boleh juga, tapi seperti Tuhan Yosua giat mengajar saudaraku, alangkah baiknya kita ikuti teladan dia. Di hari Sabat pergi kita kemana-mana, beritakan Injil, amin. Sampai mereka melewati ladang gandum pun tadi, ya kan. Berarti dari sawah-sawah kurasa itu ya, dari ladang-ladang lah ya. Gak ada kendaraan mobil seperti kita ini. Wih, pergi juga dia jalan kaki, saudaraku. Ini case yang kedua. Jadi udah nampak masalahnya kan? Bukan sabatnya yang ditiadakan. Kedegilan hati Farisi di hari Sabat itulah yang ditengking Tuhan. Konsep mereka itulah yang didobrak sama Tuhan. Konsep orang Farisi ketika itu gak boleh ngapa-ngapain. Tetapi itu sebenarnya hanya kemunafikan. Karena kalau lembunya haus, pasti dilepaskan supaya minum. Kenapa manusia kok mereka perdebatkan disembuhkan pada hari Sabat, ya kan? Ini case yang kedua. Mudah-mudahan kita belajar banyak contoh. Contoh yang ketiga, case yang ketiga. Kita lihat lagi. Kita lihat dari Lukas 13 ayat 10-17.
Haleluya. Mudah-mudahan kita sempat banyak bahas ini. Lukas 13 ayat 10 sampai 17, judul perikopnya apa? Yeshua menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat lagi. Kita baca sama-sama 10. Pada suatu kali Yeshua sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Terus di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ayat 12. Ketika Yeshua melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Sebentar dulu. Ketika Yeshua masuk di rumah ibadat itu, di situ dia melihat seorang ibu, seorang perempuan yang sudah 18 tahun dirasuk roh jahat sampai bungkuk badannya gini. 18 tahun. Itu lama apa sebentar? Gara-gara konsep Farisi, gara-gara konsep ahli Taurat tidak boleh menyembuhkan di hari Sabat, berarti mereka terus membiarkan dia setiap hari Sabat, enggak pernah mendoakan dia selama 18 tahun. Bayangin. Konsep mereka keliru, salah. Membiarkan jemaatnya sampai di 18 tahun sakit. Aduh, coba saudara nanti menjadi gembala. 18 tahun jemaatmu sakit, enggak pernah kau doakan. Keterlaluan loh. Keterlaluan enggak? Harusnya enggak usah 1 tahun. Hari pertama dia datang, "Ibu sakit apa?" "Oh, aku begini-begini." "Mari ku doakan." Walaupun pada hari Sabat. Amin. Seharusnya kan begitu. Betul enggak? Ini 18 tahun kawan. Aduh, ada anaknya udah tamat SMA. Enggak pernah didoakan. Karena konsep mereka enggak boleh ngapa-ngapain di hari Sabat. Ini yang konyol. Jadi konsep ini yang didobrak sama Tuhan, amin. Bukan hari Sabatnya didobrak Tuhan. Konsep mereka di hari Sabat itu yang didobrak Tuhan. Mereka berpikir gak boleh ngapa-ngapain. Bayangin sampai 18 tahun loh dibiarin kayak gitu terus. Apa enggak keterlaluan? Keterlaluan lah. Nanti penginjil-penginjil muda jadi gembala. Justru kita memberitakan Injil itu untuk mendoakan dia supaya sembuh, amin. Jangan sampai 18 tahun sakit. Ngerilah. Ketika Yeshua datang, muncul rasa belas kasihan Yeshua, dan dia berkata kepada ibu itu, "Hai ibu, penyakitmu sudah sembuh." Dia nggak peduli opini orang banyak yang selalu mempersalahkan dia berbuat baik di hari Sabat. Dia langsung ucapkan firman, "Ibu, penyakitmu sudah sembuh." Haleluya. Hai kalian saudara-saudaraku, penyakit kalian semua sudah sembuh. Sudah ditanggung Bapak Yahweh, sudah ditanggung Tuhan Yeshua Masih di kayu salib. Amin. Ya, ini juga berkat untuk kalian. Jangan ada yang sakit. Amin. Karena kenapa? Ada janji Tuhan, janji Bapak Yahweh. 1 Petrus 2 ayat 24. Imani itu. Ini yang sudah dikerjakan Imam Agung kita kepada kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Imani itu. Yeshua sudah menanggung dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, artinya mati terhadap dosa, kita nggak melayani dosa lagi, nggak hidup di dalam dosa lagi. Kita berhenti berbuat dosa. Tapi Pak, masih kadang-kadang salah Pak. Ya itu lumrah. Minta ampun kepada Tuhan, diampuni Tuhan, amin. Tapi jangan diulang-ulang dosanya, bertobat, belajar. Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Ini yang dikerjakan Imam Agung kita kepada kita. Itu sebabnya ketika Imam Agung itu melihat ibu itu, melihat perempuan itu, rasa belas kasihannya langsung muncul. Langsung dia mendekati ibu-ibu itu. "Hai ibu, penyakitmu sudah sembuh." Apa yang terjadi? Ayat yang ke-13, kembali Lukas 13 ayat 13. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Yahweh. Haleluya. Setelah Yeshua berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh," diletakkannya tangannya.
di tempat yang bongkok itu, karena udah sampai bungkuk dia. Tiba-tiba dia berdiri tegak dan dia memuliakan Yahweh. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia bermazmur mungkin kepada Tuhan. Haleluya. Nah, penginjil pelajari peletakan tangan. Amin. Rahasia peletakan tangan, berdoa, letakkan tangan atas orang sakit. Melalui dirimu kuasa Yeshua akan mengalir kepada orang yang kau doakan itu. Yeshua selalu begitu, meletakkan tangan atas orang sakit itu sembuh. Haleluya. Makanya kalau penginjil jangan berdoa lipat tangan lagi, letakkan tangan atas orang sakit. Udah mendoakan orang sakit masih lipat tangan. Letakkan tangannya di mana yang sakit, ya kan? Alirkan kuasa Tuhan kepada yang sakit itu, dia akan sembuh. Nah, haleluya. Apa respon kepala rumah ibadat di situ? Ayat 14, sama-sama membacanya. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yeshua menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Bayangkan, mau ahli Taurat, mau ahli Farisi, kepala rumah ibadat, konsep mereka sama. Di hari Sabat gak boleh menyembuhkan orang. Lucu abis. Lucu habis enggak? Apa yang enggak lucu? Apa jawab Tuhan ayat 15? Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Mereka hari Sabat mau melepaskan lembunya, membawanya ke tempat air minum supaya jangan mati kehausan lembunya. Masa menyembuhkan orang kok salah? Melepaskan lembu enggak salah? Mana lebih penting, lembu atau manusia? Semahal-mahalnya lembu, kalau diukur dengan nilai uang sekarang, paling 20 juta, 30 juta. Mungkin kalau udah gede kali, paling gede kayak sapinya Australia mungkin 50 juta. Manusia itu nggak terbeli dengan duit. Haleluya. Manusia itu adalah citranya Elohim, gambarnya Elohim. Amin. Punya roh, punya jiwa, punya tubuh. Binatang, dia memang punya jiwa dan punya tubuh, tapi tidak punya roh. Binatang bisa disembelih, dimakan dagingnya. Masa menolong binatang supaya jangan mati? Hai anak gadis, sana bro, sana bro, jangan, bule kecil di sana, tolong geser, ya, oke ya, dia menikmati semuanya, menikmati hadirat Tuhan. Oke, saudaraku. Kenapa kepala rumah ibadat sekalipun lebih menghargai lembu daripada binatang? Ini konsep yang salah di benak ahli Farisi, ahli Taurat, kepala rumah ibadat di zaman Yeshua Masiah. Inilah yang didobrak Tuhan, bukan sabatnya yang dirombak. Tetapi konsep mereka dalam memahami sabat itu sudah keliru. Kalau melepaskan lembu boleh di hari Sabat, menyembuhkan orang kok nggak boleh. Betul apa benar? Apa enggak lucu habis itu? Apa enggak lucu itu? Menolong orang enggak boleh, menolong lembu boleh. Seolah-olah lembu itu lebih mahal, lebih berharga, lebih bermartabat daripada manusia. Ini yang didobrak Tuhan Yeshua. Ini yang dikatakan Tuhan degil. Haleluya. Apa jadinya? Ayat yang ke-16. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham? Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Haleluya. Nah, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yeshua yang membebaskan kita. Haleluya. Nah saudara, jadi udah 3 case yang kita lihat, 3 contoh permasalahan, persoalan, bahwa Tuhan Yeshua tidak pernah
menentang hari Sabatnya, tetapi dia menentang konsep orang-orang yang menjalankan Sabat ketika itu di zaman dia, khususnya ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi, termasuk juga kepala rumah ibadat yang sudah pemahaman mereka udah konyol, seolah-olah lebih berharga binatang daripada manusia. Menolong lembu di hari Sabat tidak berdosa, menyembuhkan orang kok dipersalahkan. Apa enggak konyol seperti itu? Konyol, saudara. Konyol habis, saudara. Aduh. Aduh. Bukan Sabatnya yang ditentang Tuhan Yeshua, tetapi banyak orang mengartikan, ini udah ditiadakan hari Sabat. Bukan begitu. Sabat itu sampai langit baru, bumi baru tetap ada. Haleluya. Karena sebelum bumi juga, sebelum manusia juga ada, Tuhan sudah menetapkan hari Sabat itu menjadi hari yang kudus, karena dia beristirahat di hari itu dari pekerjaan penciptaan yang dikerjakannya. Haleluya. Ini generasi akhir zaman. Hagai sudah menubuatkan kemuliaan rumah yang terkemudian akan lebih megah dari yang terdahulu. Rumah Tuhan di akhir zaman akan lebih megah. Apa rumah Tuhan di sini? Saya dan saudara. Tubuh Hamasia, gereja. Gereja Yeshua Hamasia di akhir zaman akan dipenuhi kemuliaan, termasuk pengetahuan akan melimpah seperti air menutupi lautan, samudra. Haleluya. Pengenalan akan Bapa Yahweh akan berlimpah di akhir zaman. Memang ini udah waktunya. Lihat Android di tangan kita. Wow. Dulu harus beli buku. Banyak kan? Bawanya berat. Dengan Android seperti ini, wah, bisa menyimpan pengetahuan banyak sekali di sini. Haleluya. Asal mau saja menggunakannya, mau membacanya, mau belajar. Haleluya. Ini case yang ketiga. Jadi udah jelas ya, bahwa Tuhan tidak menyediakan hari Sabat. Dia hanya mendobrak konsep orang-orang di zaman dia tentang hari Sabat, yang menganggap tidak boleh ngapa-ngapain, termasuk menyembuhkan orang nggak boleh. Waduh, konyol kali lah itu memang. Oke, baik. Kita lanjut case yang keempat, oke? Biar sempat kita lihat contoh belajar. Kita pelajari terus firman Bapa Yahweh. Kita lihat dari Lukas 14 ayat 1 sampai 6. Ini lagi. Ya. Lagi penyembuhan pada hari Sabat. Nah, justru Yeshua nampaknya senang sekali menyembuhkan di hari Sabat, saudaraku. Dia senang menolong umatnya. Dia senang menolong orang-orang yang datang beribadah kepadanya. Memang udah seharusnya lah demikian, ya kan? Manusia datang kepadanya untuk beribadah. Yeshua memberkatilah. Yang sakit disembuhkannya, yang punya persoalan dilepaskan dari persoalannya. Amin. Diberkatinya umatnya. Memang demikianlah adanya seharusnya imam besar. Sebagai imam besar, hati Yeshua itu penuh cinta kasih, penuh berkat, saudaraku. Berkat Elohim. Haleluya. Nah, masih biasa bahasa Indonesia kan berkat. Bahasa Ibraninya birkat. Coba bilang birkat. Haleluya. Berkat Elohim. Haleluya. Kita baca ayat 1. Pada suatu hari Sabat, Yeshua datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Nah, Yeshua datang ke rumah salah seorang pemimpin untuk makan. Oh, rupanya di hari Sabat itu orang-orang yang baik hati suka menjamu anak-anak Bapa Yahweh makan di rumahnya. Haleluya. Nanti giliran kita mengundang menjamu, Pak, datang di rumah kami ya.
Datang kalian ke tebing, makan kita hari Sabat ya. Nah, jadi mereka suka menjamu hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Bapak Yahweh di hari Sabat, makan. Datanglah Yosua di rumah pemimpin itu. Tetapi yang datang bukan hanya Yosua, kawan-kawan pemimpin itu pun datang juga. Tetapi mereka yang datang itu kembali lagi dengan motifnya yang salah, hanya untuk mengamat-amati di mana nanti salahnya. Di mana nanti, bagaimana nanti? Apa dibuatnya lagi kesembuhan? Karena konsep mereka udah salah semua. Seharusnya bersyukur mereka masih ada yang menyembuhkan, betul enggak? Bagaimana kalau yang sakit itu anggota keluarganya? Apa enggak senang dia sembuh? Atau dibiarkan aja kayak gitu? Karena hari Sabat, enggak usahlah ditolong. Aduh. Coba ibaratnya di zaman kita sekarang, seorang dokter, karena ada orang sakit, lalu kita bawa ke dokter hari Sabat. Lalu disalahkan orang lah dokter itu. Mengapa kau mengobati? Mengapa kau praktek hari Sabat? Kok kau obati orang di hari Sabat? Lucu enggak? Lucu habis. Konyol saudara. Seharusnya mereka senang kan? Ini enggak. Memang motivasi hati mereka udah keliru. Itu makanya diluruskan Yosua. Baiklah, ayat 2 kita lanjutkan. Ayat 2, 1, 2 ya. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yosua berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Lihat, selalu persoalannya diperbolehkankah menyembuhkan orang di hari Sabat atau tidak? Itu aja persoalannya, gak ada yang lain. Bukan hari Sabatnya ditiadakan. Hanya boleh nggak menyembuhkan di hari Sabat? Boleh nggak berbuat baik di hari Sabat? Boleh nggak menolong orang di hari Sabat? Itu selalu persoalannya. Gak ada yang lain. Apa katanya? Ayat yang ke-4. Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat mereka tidak sanggup membantahnya? Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Kalau jujur, kalau mereka mau menjawab, ini kan mereka diam kan? Mereka nggak mau menjawab, nggak bisa jawab. Ya udah pastilah, pasti ditolong anaknya. Kalau jatuh ke sumur di hari Sabat, nggak mungkin dibiarkannya. Maaf nak, ini sekarang hari Sabat. Tunggu dulu selesai hari Sabat ya, berenang dulu kau di situ. Aduh, kalau ada orang seperti itu udah gini. Betul enggak? Tapi mereka punya konsep seperti itu loh. Yang datang beribadat di rumah ibadat itu kan anak-anak Bapak Yahweh. Yosua datang dari surga untuk menolong manusia, untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita. Ketika dilihatnya umatnya ada yang sakit, apa enggak ditolongnya? Walaupun pada hari Sabat, ditolonglah. Justru seharusnya hari Sabat itu hari pertemuan yang indah antara umatnya dengan Elohim. Betul? Setelah pertemuan terjadi, apa yang terjadi? Setelah umat Elohim bersekutu dengan Bapak Yahweh, yang terjadi berkat-berkat dari Hasamaim dialirkan kepada umatnya, termasuk berkat kesembuhan. Saya latih dulu bibirku ini bilang berkat. Haleluya, supaya agak terbiasa dulu. Orang yang beribadah itu kan datang untuk mencari berkat Elohim. Betul enggak? Makanya kalau ibadah, jangan hanya karena rutinitas. Datang ke gereja misalnya, datang ke pertemuan ibadah hanya karena rutinitas, oh enggak ada berkat. Harusnya semua kita masing-masing harus ada kerinduan. Berkat apa yang akan kuterima hari ini ya Tuhan? Haleluya. Berikan berkat-Mu Tuhan. Berkat hikmatkah, berkat pengetahuan, berkat kesembuhan, berkat motivasi atau apapun yang lain. Haleluya.
Jadi kalau jatuh ayam kalian ke sumur hari Sabat, kalian tolongin nggak, jujur dulu. Dipotong. Cemana motong masih di dalam sumur. Ditolong dulu toh. Iyalah. Ditolong dulu kan. Nah, lihat. Jadi semua ayat-ayat itu hanya menunjukkan tentang boleh tidak boleh apa yang dilakukan di hari Sabat. Bukan hari Sabatnya ditiadakan. Kita lihat case yang lain ya, biar sempat banyak. Karena nanti sesi terakhir kita harus bahas hari Minggu, ya kan? Domingos, ya, hari Tuhan. Oke, kita lihat lagi. Sekarang kita lihat Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Haleluya. Haleluya. Tapi ini memang luar biasa. Kalau lebih dalam kita lihat, nampaknya memang Tuhan Yesus itu sengaja dia di hari Sabat selalu datang untuk menyembuhkan, ya kan? Karena dia memang ingin mendobrak pemahaman orang-orang Yahudi ketika itu yang tidak boleh ngapa-ngapain. Ternyata memang boleh berbuat baik di hari Sabat. Oke, judul perikopnya Yohanes pasal yang kelima. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Tapi kolamnya itu sekarang, waktu kemarin itu airnya tinggal sedikit ya di bawah ya, jauh masuk ke dalam, bertangga-tangga. Kami pergi ketika itu ke sana. Jadi ada tangga untuk masuk ke dalam. Udah jauh airnya di dalam. Jadi orang nggak bisa berenang lagi, masuk ke dalam lagi. Udah habis airnya, tinggal sedikit. Itu pun sempit rupanya. Tapi dulu nggak tahu lah, mungkin entah bagaimana dulu, nggak tahu ya. Kita baca dulu ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yeshua berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Yahweh ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Nah, sebentar. Jadi kolam itu kolam mujizat lah ya. Jadi semua orang sakit di pinggir kolam itu berbaring menunggu terjadi goncangan di kolam itu. Karena sewaktu-waktu ada malaikat dari Bapa Yahweh turun ke kolam itu. Ketika malaikat itu turun, air itu bergoncang hebat. Bergoncang hebat. Siapa yang duluan melompat ke air itu, apapun penyakitnya sembuh. Apapun, yang lumpuh, yang kanker, yang sakit apapun, yang demam, yang pincang, siapapun yang duluan melompat ke kolam itu, ketika terjadi goncangan langsung sembuh. Luar biasa juga itu ya. Luar biasa itu. Oke, lanjutkan. Ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Berapa saudara? 38 tahun. Jujurlah dulu. Pernah nggak kalian lihat tetangga kalian atau teman atau orang lain atau bahkan mungkin keluarga yang kalian tahu sakit selama 38 tahun? Kalau saya belum pernah. 38 tahun. Iya, udah separuh abad loh. Udah hampir separuh abad. 38 tahun. Udah hampir seumur hidupnya barangkali di situ dia kan? Apa yang kita lihat di sini? Si orang sakit ini punya pengharapan yang luar biasa dalam dirinya.
Walaupun dia tidak pernah berhasil menjadi orang yang pertama melompat ke kolam itu, tetapi pengharapan di dalam dirinya akan menerima kesembuhan, membuat dia mampu bertahan menghadapi penyakit 38 tahun. Itu luar biasa loh. Ada orang sakit hanya 3 tahun udah putus asa. Udahlah, mati aja lah, aku nggak ada gunanya aku hidup. Udah 3 tahun aku sakit nggak sembuh-sembuh. Udah berobat aku kemana-mana. Putus asa. Betul nggak? Ini 38 tahun loh. Ini harusnya menjadi khotbah yang luar biasa bagi kita. Artinya menghadapi persoalan apapun, masalah apapun, jangan pernah menyerah. Selalu miliki pengharapan di dalam Yeshua. Akhirnya memang penolong itu datang kepadanya setelah 38 tahun. Luar biasa. Bertahanlah apapun masalah saudara, jangan menyerah. Jangan pernah menyerah. Don't give up. Haleluya.